Oke, selamat hari ini ya. Ketemu lagi di channelnya Mr. Ellis. Kita akan selalu membahas tentang hal-hal yang seputaran yang ada di dunia ini ya. Dalam episode ini dan setiap sore ya pukul 4, konten ini berisi tentang masalah cerita-cerita misteri, yang mana cerita-cerita misteri ini sesuai dengan realita kenyataan yang telah terjadi ya. Yang terjadi beberapa saat yang lalu ya, yang mana ini sangat luar biasa. Ini berdasarkan pengalaman atau obrolan daripada teman-teman, tapi yang lebih mengesankan ini adalah dari pengalamannya. Jadi untuk aktivitas saya itu adalah dulu itu punya yang namanya channelnya itu bukan berita tapi jalan-jalan. Nah, jadi setiap waktu itu kemana-mana itu saya itu selalu membuat konten dan berjalan ke tempat-tempat yang belum pernah sama sekali saya datengin sebelumnya ya. Dan saya mendatangi wilayah-wilayah tersebut itu dikarenakan beberapa hal yang ada unsur ketertarikannya, baik dari segi mistis ataupun segi budayanya atau kultur-kultur lainnya. Tepatnya waktu itu di wilayah Cisompet ya, salah satu wilayah Cisompet yang mana itu berada di Garut ya, yang mana dari Garut itu wilayah Cikajang Cisompet yang kalau dari Cikajang itu yang arah untuk ke pantai. Nah, pada waktu itu terjadi suatu kejadian musibah ya kepada warga ini di salah satu wilayah di Cisompet ini, kalau nggak salah RT 5 itu, yang mana wilayah itu adalah penduduk dengan 2 RT ya. Namun dalam 2 RT ini itu adalah wilayah yang memang padat penduduknya. Nah, dan kondisi geografisnya itu dia itu berada di bawah tebing ya, ada perkampungan seperti itu. Nah, dan itu terjadi bencana yang namanya pergeseran tanah, yang mana pergeseran tanah di situ itu tidak langsung terjadi tapi bertahap. Nah, puncaknya waktu itu di tahun 2018 itu, yang mana udah sekitar 8 bulan dari pergerakan tanah yang awalnya kecil-kecil sampai melebar dan sampai menghabiskan itu satu kampung ya. Nah, dan waktu itu saya bertugas dari salah satu lembaga sosial ya, dan kemudian ke lokasi, dan waktu itu jalannya luar biasa ya, luar biasa bagus gitu, yang mungkin kalau Anda mencari di wilayah DKI Jakarta ya, di perkotaan itu nggak bakalan ada ya dengan konsep jalan seperti itu ya. Karena kenapa konsep jalannya itu dibanding dengan daripada sungai yang habis airnya gitu kan, atau saat istilahnya itu jauh lebih baik daripada sungai itu, yang mana jalan-jalan ke situ itu luar biasa dengan batunya luar biasa. Nah, pas saya datang ke sana pertama itu sudah begitu disuguhi dengan yang sangat luar biasa dari mulai jalan, dan yang paling luar biasanya itu saya itu takut yang namanya hewan anjing ya.
Namun pada waktu itu eh, pas saya datang ke sana, saya dengan memberanikan diri dan sampai dengan salah satu hewan ini saya pun mulai agak berani. Tapi yang luar biasanya pas saya langsung ke bawah itu, ternyata di situ itu bukan anjing saja. Ternyata itu ada ajal atau yang disebut dengan anjing hutan ya, gitu. Wah, ngeri banget gitu. Tapi saya kaget gitu pas di sana, orang-orangnya biasa aja gitu kan, apa padahal itu galak-galaknya luar biasa ya. Nah, singkat cerita, saya disambut oleh Bapak Kepala Desa dan Sekdesnya juga dan beserta aparatur lainnya, dan langsung disuguhi untuk tempat istirahat. Dan kemudian karena perjalanan luar biasa gitu kan, di sana tidak ada restoran ataupun rumah makan apa gitu kan, saya disuguhin dengan dipasakin makannya bersama bareng tim. Nah, karena tim kami itu adalah tim pertama gitu kan, yang memang berawal dari asesmen itu. Nah, akhirnya saya makan, luar biasa nikmatnya gitu kan di sana gitu kan. Nah, setelah beres makan, saya langsung untuk melakukan pendataan ya ke ke lokasi. Luar biasa lokasi di situ. Ternyata memang tanah si rumah itu dan bahkan si perkampungan itu udah terbelah ya, terbelah menjadi dua yang besarnya, yang mana berbentuknya itu adalah tambah gitu kan, sana gitu. Namun yang paling gede itu di sini. Nah, waktu itu saya berjalan gitu kan, dan kemudian saya mau pendataan sambil ngobrol-ngobrol dengan beberapa warga gitu kan. Nah, sebagaimana yang saya ketahui ya dalam buku-buku masalah halnya kebencanaan atau geografi ya, dan ditelusuri itu ternyata di bawahnya itu ada air, ada ada sumber air gitu. Nah, dan saya waktu itu langsung inisiatif gitu kan untuk observasi, dan kemudian ke atas gitu kan. Nah, luar biasa di sana gitu kan. Nah, dan ketemulah dengan seorang kakek-kakek di sana. Dan kakek-kakek itu bilang gitu kan, dan katanya itu kuncennya di situ. Nah, memang di situ itu ada bukan banyak ya. Kalau yang banyak itu adalah bekas ya, mungkin bekas daripada aktivitas di sana gitu kan. Ada banyak makanan ataupun apa gitu kan. Dan kemudian setelah itu saya sudah bertegur sapa dengan kakek ini, dan saya itu kuncen ini ya, dan saya nggak banyak ngobrol dulu dengan kakeknya itu interaksi, tapi saya langsung observasi masalah itu. Dan kemudian di sana itu menemukan sesuatu makam gitu kan. Ada makamnya juga, dan ada juga kayak monumen seperti keris gitu. Nah, dan waktu itu saya ngobrol-ngobrol gitu kan. Ternyata katanya ini itu adalah yang disebut dengan makam anaknya Prabu Siliwangi, nggak tahu siapa, lupa saya namanya karena udah lama gitu kan. Dan katanya situ ada 4 orang yang dari luar Pulau Jawa Barat itu gitu kan, untuk di situ dan kemudian bertapa. Nah, dan katanya gitu kan, si bapak ini, si orang itu adalah untuk ketiga kalinya datang ke sana gitu kan, dari pertama itu. Nah, yang mana dia itu bertapa mencabut suatu kerisnya itu, yang pertama itu gagal total,
dan kemudian dia bertapa lagi sampai kalau nggak salah kurun waktunya itu dalam pertapaannya itu nggak kurang dari 2 tahun katanya gitu kan. Satu, kedua, dan kemudian singkat cerita yang kemarin itu sampai ketiga. Nah, pas yang ketiga ini dia itu berhasil mencabut satu apa namanya, satu krisnya itu gitu kan. Karena ada katanya 3 kris itu, nah, yang mana yang waktu satu kris itu yang mana itu bertepatan dengan maaf, yang kedua ya, dia tarik dan kemudian terjadi katanya retakan awal gitu kan, sampai seolah gempa gitu. Dan terjadi singkat cerita yang ketiga ini luar biasa kata saya gitu kan. Nah, jadi pas waktu datang ke sana, warga itu udah tidak mengini kepercayaan bahwa ini itu adalah kejadian alam yang biasa aja, tapi itu berdasarkan daripada mistis gitu kan. Wah, luar biasa. Saya udah kasih edukasi kepada teman-teman bahwasanya di bawah sini itu ada daripada sumber air gitu kan. Itu karena memang itu letaknya itu di pegunungan gitu kan. Dan yang luar biasanya lagi memang di sana itu pegunungan udah disulap gitu kan, udah disulap menjadi pesawahan gitu. Dan bayangkan saja di atas lereng itu kemudian dijadikan persawahan gitu kan, sedangkan pohon-pohon besarnya itu udah pada hilang gitu kan. Nah, saya kasih edukasi apa gitu kan. Nah, singkat cerita gitu kan, dan sebetulnya saya itu udah mendengar beberapa kali guruhan gitu kan, kayak gitu kan, suara-suara kayak gitu kan, dari pada pas waktu saya pertama terjun ke lapangan juga saya udah mendengar, cuman skalanya itu kecil gitu kan. Nah, warga saya kasih tahu dan edukasi gini gitu kan, tapi mereka itu tidak kurang mungkin pemikiran mereka itu kurang logis gitu kan. Kata saya udah dibilangin seperti itu gitu kan, dan mereka masih bersikeras tentang masalah misteri pencabutannya kris itu. Gitu. Nah, singkat cerita pada waktu itu waktu itu kebijakannya itu daripada pengurus lokal di situ itu adalah, jadi untuk siang boleh untuk datang ke rumah masing-masing gitu kan, tapi dengan catatan dilihat daripada kondisi cuacanya juga. Nah, tapi untuk malam hari mereka itu harus masuk ke posko pengungsian. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, posko pengungsiannya ini adalah mereka itu tinggal di musola atau masjid kampung di situ gitu kan. Yang mana itu sangat tidak berjauhan, bahkan kalau menurut saya itu masih masuk zona merah gitu kan. Dan memang bukan menurut saya, memang sebenarnya itu udah masuk zona merah karena beberapa lingkungan di situ ya, baik pemukiman rumah warga ataupun daripada sawahnya itu adalah termasuk zona merah untuk pergeseran tanah ini gitu. Nah, singkat cerita malam hari datang di situ ada muspika-nya juga, datang para pejabatnya juga di situ, dan kemudian gitu kan udah ini kita kasih edukasi, dan kemudian para ini juga udah bersilaturahim kepada masyarakat. Dan singkat cerita sampai konjen-konjen di situ datang, sampai ada wah ngamuk-ngamuk gitu kan. Nah, di pengungsiannya itu gitu kan. Nah, itu di pengungsiannya itu ngamuk-ngamuk itu awalnya satu, dan kemudian datanglah yang ditunjuk oleh mereka itu sesepuhnya itu adalah kuncennya itu, dan kemudian untuk melihat, wah katanya ini adalah kesurupan. Nah, dan itu terjadi setelah terjadi suara kayak dentuman ledakan gitu kan di bawah, nah langsung jadi dia gitu kan. Nah, pas waktu yang ditunjuk dengan sesepuh ini gitu kan datang gitu kan, dan kemudian mengobati,
mengobatinya dengan wah gaya dia gitu kan, dan kemudian jatuh pingsan, dan kemudian setelah pingsannya ini bukan ini, malah nambah lagi satu, nambah lagi dua, nah langsung dia iniin lagi dua, langsung nambah lagi, sehingga cerita singkat cerita waktu itu jadi semua yang ada posko pengungsian itu 32 kakak itu semuanya itu kesurupan semua katanya gitu kan. Sampai waktu itu Koramil ataupun apa itu sampai bingung gitu kan, gimana, wah kewalahan gitu kan. Nah karena waktu itu Mr. Ellis ini gitu kan udah sering menemui hal-hal kayak gitu, dan sedikit belajar tentang masalah ilmu-ilmu pengobatan dari VCM, bahkan dari kitab Buddha Suci juga gitu kan, di compare dengan masalah pengobatan aktif An-Nabawi dari kitab Zadul Ma'ad itu gitu kan, minimal setidaknya tahu gitu kan. Nah ternyata pas waktu Mr. Ellis datang langsung diusap doang semuanya, yang satu diusap dan kemudian yang selebihnya digitukan, dan semuanya mereka terjatuh gitu kan. Dan singkat cerita waktu itu Mr. Ellis itu kesana di situ gitu kan, dan orang itu kuncen pun terkaget-kaget sampai terkaget-kaget, dan kemudian waktu itu ya udah kata Mr. Ellis itu kita permainkan saja gitu kan, maksudnya kita mainkan saja gitu. Dan kemudian warganya itu disuruh berwudu semua, dan kemudian waktu itu saya dipanggil dan untuk berdiskusi gitu kan. Mr. Ellis itu dipanggil untuk berdiskusi dan kemudian ngobrol-ngobrol saja gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan, dari mana, seperti apa gitu kan, berguru dari mana gitu kan. Nah seperti itu. Nah saya bilang kan saya berasal dari sini dan saya itu belajar sedikit gini. Nah singkat cerita ya, setelah itu ngobrol dan mereka itu sangat menghargai gitu kan kepada saya gitu kan. Nah namun waktu itu gitu kan saya kasih edukasi kepada masyarakat semua gitu kan, bahwasanya konsepnya itu bukan kesurupan kata saya gitu kan, bukan gitu kan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah mereka itu menginginkan sesuatu saja gitu. Itu jadi ada bukan ambisi ya, ada unek-unek saja sebetulnya untuk semua warga di situ gitu kan. Nah jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi memang kekentalan masalah-masalah mistik itu luar biasa gitu kan ya, yang mana sampai bisa membodohi pemikiran kita, sampai bisa menjadikan kita sakit gitu kan. Nah maksudnya hal-hal seperti halnya kayak gitu kan, mistis kayak gitu itu benar ada nyatanya, cuman ada beberapa lebih banyak itu bohongnya gitu ya, gitu seperti itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.